saya yakin bahwa orang-orang yang bergabung di Gerakan Pemuda Ansor, gabung di Banser, saya yakin kelak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya, Pramuslim. Apa kabar sahabat Pramuslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga di bulan suci Ramadan ini puasa kita selalu Allah permudah dan amal ibadah kita Allah terima. Allah juga ampuni dosa-dosa kita yang telah lama ataupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi video pernyataan seorang ustadz dari kalangan NU yang mengatakan bahwasanya anggota Ormas Banser ini dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa pernyataannya? Mari kita simak. Untuk bergabung di Gerakan Pemuda Ansor, santri-santri sekalian supaya bergabung di Banser. Kenapa saya menganjurkan agar santri-santri sekalian itu gabung di Banser, gabung di Gerakan Pemuda Ansor? Karena saya yakin, ya, hakul yakin. Saya yakin bahwa orang-orang yang bergabung di Gerakan Pemuda Ansor, gabung di Banser, saya yakin kelak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Ustadz ini mengatakan bahwasanya dan menganjurkan untuk kepada santri masuk dalam organisasi GP Ansor ataupun Banser, karena organisasi ini dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang sekali Ustadz ini mengatakan hanya cukup memasuki organisasi Banser maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jika didengar sama orang-orang yang awam, maka dia akan percaya. Apalagi yang mengutarakan adalah seorang pemuka agama. Dan amalan-amalan apa yang bisa menjamin bahwasanya hanya cukup memasuki organisasi Banser dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebagian dari perilaku Ormas Banser ini tidak menunjukkan mereka itu adalah ahli surga. Apalagi kita sering melihat video organisasi Banser ini sering melakukan hal-hal yang buruk seperti membubarkan kajian, joget-jogetan bersama biduan pada saat pengajian. Apakah orang-orang seperti ini yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba kalian pikirkan lagi, hati-hati dalam mengutarakan sebuah perkara dalam urusan agama. Apalagi pernyataan ini diucapkan hanya ingin dipandang orang lain dan mempromosikan sebuah organisasi. Dan ingat, apa yang kamu katakan kelak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiket menuju surga itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya pada surat Ali Imran ayat 33. Yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Meskipun mereka masuk dalam organisasi Banser, jika mereka tidak bertakwa, tidak menjalankan amal soleh sesuai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW anjurkan, maka ya belum tentu mereka masuk surga. Bisa jadi justru malah sebaliknya. Apalagi mereka ini kadang ada yang memfitnah saudara muslimnya sendiri yang mereka juluki Salafi Wahabi dengan tuduhan radikal, penebar kebencian, dan pintu masuknya terorisme, na'udzubillah. Nah, semua ini adalah tuduhan yang dusta dan tidak terbukti untuk adanya. Dan ini mereka ucapkan itu hanya karena mereka membenci dakwah salaf yang dimana isinya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dimana tidak ditambah-tambahkan isinya dan tidak dikurang-kurangkan, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW anjurkan. Dan berikut ini mari kita saksikan jawaban yang sangat luar biasa dari Ustadz Syafiq. Sampai-sampai Ustadz Syafiq meneteskan air mata menjelaskan tentang surga. Mari kita simak. Yang ini bukan pertanyaan tapi permohonan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kami sangat mencintai saudara-saudara kami sesama muslim,
terutama yang hadir di sini termasuk Ustaz, tolong lihat wajah kami Ustaz, pandang dengan seksama. Kalau nanti Ustaz berada di surga, kami tidak kelihatan Ustaz, tolong cari kami Ustaz, ajak kami masuk ke dalam surga sampai kepada Allah bahwa kita pernah duduk di majlis yang sama. Subhanallah jamaah. Wallahi jamaah, antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Antum bisa senang sama anak kayak gini, mandang karena Allah menutupi dosa-dosa anak. Andai kata bukan rahmat Allah, kita nggak ada yang masuk surga. Maka antum minta rahmat Allah SWT dan doakan ustaz antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau menjadi seorang ustaz itu surga sudah di depan mata. Enggak, jemaah. Sama, kita sedang berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjuangan ustaz untuk masuk surga mungkin jauh lebih berat dari perjuangan antum. Karena fitnah, popularitas, kadang-kala riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Para jemaah tahu yang pertama menjadi korek api neraka itu seorang ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu man tus'ar bihi nar yaumil qiyamah." Yang pertama jadi korek api neraka itu alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Karena ternyata selama ini dia melakukan itu hanya untuk pujian orang. Dan berat kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuni semuanya. Maka kalau antum katakan seperti itu, nggak pantas antum mengatakan itu kepada anak. Wallahi jemaah, kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Antum husnudzon kepada anak karena antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Dan semoga Allah menutupi dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Sangat menyentuh sekali jawaban dari Ustadz Syafiq saat ditanya dirinya disuruh mendoakan jamaahnya untuk masuk surga, di mana Ustadz Syafiq menjawab bahwasanya dirinya pun belum tentu ada di surga. Bahkan seorang ustadz akan dihisab paling terakhir, diminta pertanggungjawaban terakhir kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, orang soleh seperti Ustadz Syafiq Rizal Basalamah pun tidak bisa menjamin bahwa dirinya masuk surga. Apalagi Ustadz Banser tadi mengatakan Banser dijamin masuk surga. Nah, ada kerjasama apa mereka dengan malaikat penjaga pintu surga? Nauzubillah min zalik. Sampai di sini untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, mau dibantu subscribe, komen, dan like. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.